wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi. Nah, toksikologi itu apa sih? Toksikologi itu merupakan ilmu atau studi yang mempelajari tentang efek yang tidak diinginkan dari suatu zat kimia terhadap organisme hidup. Nah, timbulnya efek toksik menurut Dontus 2001 yaitu awalnya makhluk hidup terpapar oleh toksikan, kemudian setelah diabsorpsi dari tempat paparannya, maka toksikan atau metabolitnya akan terdistribusi ke tempat aksi. Nah, tempat aksinya itu adalah sel sasaran atau reseptor tertentu yang ada di dalam diri makhluk hidup. Alur peristiwa timbulnya efek toksik terdapat 4 asas umum yang perlu kita pelajari. Nah, apa sih asas-asas umum itu? Yang pertama itu ada kondisi pemejaan. Yang kedua ada kondisi makhluk hidup. Yang ketiga ada mekanisme aksi. Yang keempat ada wujud dan sifat efek toksik. Nah, kondisi efek toksik sendiri itu merupakan berbagai keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa pada tubuh makhluk hidup. Kondisi pemejaan yang mempengaruhi efek toksik yaitu jenis pemejaan dibagi menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Keduanya dibedakan berdasarkan lama dan kekerapan pemejaan. Batas kurun waktu pemejaan terhadap makhluk hidup, pemejaan akut dilakukan kurang dari 24 jam. Namun, dalam toksikologi klinis, 72 jam masih dalam pemejaan akut. Sedangkan pemejaan kronis yaitu dilakukan secara berkesinambungan atau berulang dan tentu lebih lama dari pemejaan akut. Selanjutnya, kondisi makhluk hidup. Keadaan fisiologi dan patologi yang dapat mempengaruhi ketersediaan racun di sel sasaran dan keefektifan interaksi keduanya yang termasuk dalam kondisi fisiologi yaitu berat badan, usia, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, status gizi, kehamilan, dan jenis kelamin. Yang termasuk dalam kondisi patologi yaitu saluran cerna, kardiovaskular, hati, dan ginjal. Keadaan patologi merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan uji toksikologi, terutama dalam pemilihan dan penentuan hewan uji. Mekanisme aksi atau mekanisme efek toksik. Mekanisme aksi toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme toksik dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama sifat dan tempat kejadian, yang kedua sifat interaksi racun dan tempat aksinya, yang ketiga risiko penumpukan racun di dalam tubuh. Mekanisme aksi berdasarkan sifat kejadian. Secara patologi dibagi menjadi 2, yaitu luka intrasel dan luka ekstrasel. Luka intrasel yaitu luka yang diawali oleh aksi racun pada tempat aksinya di dalam sel. Tempat aksinya itu ada membran sel, inti sel, sitosol, mitokondria, dan retikulum endoplasmik. Luka ekstrasel yaitu luka yang terjadi secara tidak langsung karena racun bereaksi di lingkungan luar sel. Wujud efek toksik. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan, yang pertama biokimia, yang kedua fungsional atau fisiologi, yang ketiga ada struktural. Yang termasuk dalam wujud toksik biokimia antara lain penghambatan respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan pasokan energi. Yang termasuk dalam wujud toksik fungsional antara lain anoksia, gangguan pernafasan, gangguan sistem saraf pusat, hiper atau hipotensi, hiper atau hipoglikemia. Jenis efek toksik berdasarkan perubahan biokimia. Jenis efek toksik berdasarkan perubahan biokimia meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan respon dan perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel akibat interaksi antara zat beracun dan tempat aksi tertentu yang sifatnya berbalikan.
Jenis efek toksik berdasarkan perubahan fungsional. Jenis efek toksik berdasarkan perubahan fungsional meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan interaksi zat beracun dengan reseptor atau tempat akhir enzim yang sifatnya berbalikan, sehingga dapat mempengaruhi fungsi homeostatis tertentu. Jenis efek toksik berdasarkan perubahan struktural. Jenis efek toksik berdasarkan perubahan struktural meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel yang akhirnya berwujud sebagai kekacauan struktural. Terdapat respon histopatologi dasar sebagai tanggapan terhadap adanya luka sel, yakni degenerasi, proliferasi, dan inflamasi atau perbaikan. Sifat efek toksik. Sifat efek toksik itu ada dua. Yang pertama, terbalikan. Yang kedua, tak terbalikan. Yang terbalikan yang pertama, bila kadar racun yang ada di dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor kembali seperti semula. Yang kedua, efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Yang ketiga, ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Yang tak terbalikan, yang pertama, kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Yang kedua, pemejaan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama, sehingga terjadi penumpukan efek toksik. Yang ketiga, pemejaan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan yang ditimbulkan oleh pemejaan racun dengan toksikan besar dalam jangka panjang. Selanjutnya, aku akan nge-review tentang jurnal penelitian yang berjudul Uji Toksisitas Ekstrak Daun Pandan Wangi dengan metode BSLT atau Brine Shrimp Lethality Test. Nah, itu Brine Shrimp Lethality Test. Metode BSLT merupakan prescreening terhadap senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak tanaman. Suatu ekstrak dianggap toksik apabila memiliki nilai LC50 kurang dari 1000 ppm, sedangkan untuk senyawa murni dikatakan toksik apabila LC50-nya kurang dari 200 ppm. Itu telah dijelaskan oleh Mayer DKK tahun 1982. Tujuan metode dan hasil penelitian. Yang pertama, bertujuan untuk mengetahui toksisitas pandan wangi terhadap larva udang melalui uji BSLT sebagai uji pendahuluan untuk mengetahui senyawa bioaktif dari pandan wangi. Yang kedua, ada metode penelitian. Metode pengujian ini didasarkan pada bahan senyawa aktif dari tumbuhan yang bersifat toksik yang mampu membunuh larva udang dan dapat digunakan sebagai uji prescreening aktivitas anti kanker. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ekstrak etil asetat bersifat toksik atau memiliki nilai LC50 yaitu 288,4 ppm. Senyawa yang terkandung dalam ekstrak etil asetat adalah senyawa terpenoid dan steroid. Larva udang yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan larva udang yang berusia 48 jam. Berdasarkan hasil uji toksisitas ekstrak daun pandan wangi dengan metode BSLT, kondisi efek toksik larva udang terhadap ekstrak butanol menghasilkan keterangan tidak toksik karena memiliki nilai LC50 8.511,38 ppm. Pada ekstrak etil asetat menghasilkan keterangan toksik karena memiliki nilai LC50 288,4. Sedangkan pada petroleum ether menghasilkan keterangan tidak toksik karena memiliki nilai LC50 sebanyak 912.000 sekian ppm. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak etil asetat daun pandan wangi bersifat toksik terhadap larva udang dengan nilai LC50 sebesar 288,4 ppm. Golongan senyawa yang terdapat pada ekstrak etil asetat adalah senyawa terpenoid dan steroid.
Itu dulu ya guys video dari aku. Kalau misalnya kalian merasa kurang jelas sama review aku, kalian bisa baca sendiri jurnalnya. Nanti linknya aku taruh di description box ya. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti atau menonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye.